Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi transformasi geometri, yaitu rotasi. Nah, kali ini kita akan belajar cara merotasi suatu titik ataupun garis dengan memanfaatkan matriks dari rotasinya. Oke, sebelum belajar mengenai matriks rotasi, kalian harus terlebih dahulu tahu mengenai hal-hal yang akan mempengaruhi suatu rotasi. Yang pertama itu ada titik pusat, kemudian ada sudut rotasi, dan yang terakhir ialah arah rotasi. Nah, untuk titik pusat yang digunakan ialah titik pangkal yaitu 0,0 dan titik A, B. Titik pangkal itu maksudnya titik pusat dari rotasi tersebut berada di titik 0,0 yaitu di tengah-tengah sini, X-nya 0, Y-nya juga 0. Kemudian kalau titik pangkal berarti A dan B-nya adalah suatu bilangan yang berada pada garis bilangan, boleh positif dan negatif. Selanjutnya ialah sudut rotasi yang sering digunakan ialah sudut rotasi pada sudut-sudut istimewa, yaitu ada 30 derajat, 45 derajat, sampai dengan 270 derajat yang nilai-nilainya itu berada pada tabel ini. Jadi dari 0 sampai dengan 360. Dan yang terakhir ialah arah rotasi. Nah, untuk arah rotasi yang kita gunakan ada dua. Yang pertama itu untuk berlawanan arah jarum jam dan yang kedua ialah yang searah jarum jam. Ketika berlawanan arah jarum jam, maka sudut yang kita gunakan ialah sudut positif. Dan sebaliknya, kalau searah dengan jarum jam, maka sudut yang digunakan ialah sudut negatif. Kalau berbicara mengenai sudut positif dan sudut negatif, maka kalian juga harus paham nilai sin dan cos pada sudut positif maupun negatif. Karena untuk matriks rotasi, kita akan menggunakan nilai sin dan nilai cos dari sudut-sudut positif maupun sudut negatif. Berikutnya, kita akan mengenal matriks rotasi. Matriks yang bersesuaian dengan rotasi terhadap pusat 0,0 sebesar θ. Θ ini adalah sudut rotasinya. Kemudian berlawanan arah jarum jam. Matriks rotasinya seperti ini. Jadi kita perhatikan 3 hal utama tadi, yaitu titik pusatnya, kemudian besar θ atau sudutnya, dan arah putarannya. Jadi disimpulkan matriksnya seperti ini. Untuk pembuktian cara memperoleh matriks ini sudah Ibu jabarkan di Google Classroom pada pertemuan sebelumnya. Sehingga ketika kita akan merotasikan suatu titik terhadap pusat 0,0, maka akan kita notasikan titik tersebut menjadi P, X, Y dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 akan menghasilkan P aksen. P aksen ini adalah bayangan titiknya. Diperolehlah bayangan titiknya itu X cos X min Y sin X, X sin X plus Y cos X. Dari mana diperoleh bayangan ini? Nah, bayangan ini kita peroleh dengan mengalikan matriks rotasi dikalikan dengan titik yang akan dirotasikan. Jadi bayangan itu sama dengan matriks rotasi dikali dengan titik yang akan dirotasikan. Masih ingat kan cara mengalihkan suatu matriks? Maka kita kalikan baris dengan kolom. Baris pertama dengan kolom pertama, kemudian baris kedua dengan kolom pertama. Diperolehlah hasilnya seperti ini. Misalkan soal nomor 1, tentukan matriks yang bersesuaian dengan rotasi terhadap pusat 0,0 dengan sudut 60 derajat searah jarum jam. Jadi pusatnya 0,0, sudutnya 60 derajat searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, maka sudutnya ialah sudut negatif. Oke, kita buat dulu rumus umum untuk matriks rotasinya ketika searah putaran jarum jam ialah cos θ. Cos θ karena θ-nya 60 dan searah jarum jam, maka cosnya ialah cos negatif 60 derajat. Kemudian min sin θ berarti min sin
min 60 derajat. Selanjutnya sin theta, berarti sin 60 derajat. Dan yang terakhir ialah cos theta, berarti cos berikutnya ialah sin theta, berarti sin min 60 derajat. Dan yang terakhir ialah cos theta, berarti cos min 60 derajat. Oke, kita hitung cos 60 derajat. Jadi kita perhatikan. Oke, kita hitung untuk cos negatif 60 derajat. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa nilai dari cos negatif alfa itu akan sama dengan cos alfa. Jadi, kalau cos negatif 60 derajat akan bernilai sama dengan cos 60 derajat. Berarti ini juga cos 60 derajat. Sekarang kita tentukan untuk sin theta. Kalau sin theta, sin negatif alfa akan sama dengan min sin alfa. Jadi minnya dikeluarkan. Atau dengan kata lain, sin sudut negatif itu akan bernilai negatif sin sudutnya. Sehingga kita peroleh sin negatif 60 derajat akan menjadi min sin 60 derajat, kemudian min sin min 60. Tadi sin min 60 aja menjadi min sin 60. Berarti kalau min akan menjadi plus sin 60 derajat. Oke, tahapan terakhir kita akan menghitung nilai dari sudut tersebut. Cos 60 pada tabel tadi sudah diberitahukan. Perhatikan nilai dari cos 60. Cos 60 itu setengah, kemudian kita butuhkan sin 60. Sin 60 nilainya setengah akar 3. Jadi tinggal disubstitusi saja. Cos 60 derajat bernilai setengah. Kemudian sin 60 derajat bernilai setengah akar 3. Berikutnya min sin 60 derajat bernilai min setengah akar 3. Kenapa min setengah akar 3? Karena sin 60 saja nilainya setengah akar 3. Tinggal diletakkan nilai negatif di depan angka tersebut. Dan cos 60 ialah setengah. Selesai. Inilah matriks rotasi dari titik pusat 0,0 dengan sudut 60 derajat dan searah putaran jarum jam.